kaget kok berantakan. Nah difotoin lah sama temen, terus itu dijaga itu jatuh di bawah ke lantai kan, dari atas sama bawah. Halo guys, welcome back bersama saya Kenya Gilbrianti yang akan menemani hati-hati kalian dengan konten-konten yang lebih menarik lagi. Kali ini kita kedatangan salah satu narasumber kita, yaitu Mbak Sarah Anolia, yang akan menceritakan tentang kisah horornya saat di sekolah. Tanpa basa-basi lagi, kita mulai saja ke ceritanya. Cekitat. Oke. Apa kabar Mbak Sarah? Alhamdulillah baik. Jadi ini kisah yang diambil dari kisah nyatanya Mbak Sarah sendiri ya? Iya. Kalau boleh tahu nih Mbak, apa aja sih kejadian-kejadian yang sudah Mbak Sarah alami selama ini? Yang pastinya lebih menonjol itu di akhir semester kayaknya ya. Itu saya mendengar ada cerita dari teman-teman sih, ada kesurupan gitu sih. Terus ya yang ku alamin sebelumnya itu di kelas saya kan kelas pojok atas lantai 3 pojok. Jadi jarang dilewatin kelas-kelas lain ya kan. Kan kelas terakhir juga. Jadi kalau dibilang kelas berantakan sendiri itu mustahil, dan ada rambut-rambut panjang yang aneh sih, bukan kalau dibilang kaget sih kaget. Tapi kan kayak gimana ya, rambut aneh datang. Rambut dari salah satu siswa yang ada di kelasnya Mbak Sarah mungkin? Bukan sih, kayak beda sih. Kalau anak-anak juga pernah saya tanya, ini rambutnya bukan gini rambutku gitu. Jadi kan aneh juga, mikir di sebelah sekolah kan juga kuburan sih. Kan pikiran kita negatif gitu. Apa Mbak Sarah sendiri yang mengalami hal-hal begini atau ada temannya mungkin? Ya pertama itu kalau yang berantakan itu temen sih. Temen bilang di grup WA kelas, bilang ini ada yang berantakan. Padahal kan kemarin sebelum pulang kan kita rapiin bareng-bareng sama temen-temen juga. Itu kok pagi udah berantakan, kayak diacak-acak gitu loh. Udah nggak tahu di sana di sini, terus nggak tahu tempatnya. Ini kisahnya mulai dari angkatannya Mbak saja atau ada dari alumni sudah pernah kejadian Mbak? Kalau yang kesurupan sih saya pernah dengar itu dari alumni sebelumnya 4 tahun atau 3 tahun kemarin itu ada kesurupan massal sih. Nah jadi dianjurkan setiap 2 bulan sekali di sekolah itu istighosah setiap akhir pekan. Kalau boleh tahu nih Mbak Sarah nih biasanya di sekolah itu pukul berapa ya? Kalau biasanya sih berangkat itu jam 5.15 itu udah OTW ke sekolah sih, karena jarak itu memisahkan ya kan. Dari sekolah ke rumah jauh sih, mungkin dari sampai ke sekolah itu jam 5.40, 5.55 itu udah sampai sih. Pagi sekali ya? Ya itu tadi, dari jarak ke sekolah ke rumah itu agak jauh. Agak memisahkan ya? Iya. Nah Mbak Sarah, biar penonton dan kita semua tidak penasaran nih Mbak Sarah, bisa tolong diceritakan lebih detail lagi tentang cerita horor-horornya Mbak Sarah yang dialami di sekolah mungkin? Boleh. Ini yang pertama tentang barang-barang hilang atau jatuh semua ya. Ini di lantai pojok itu memang jarang dilewatin sih sama siswa-siswa. Jadi kita punya P3K nih buat keselamatan kelas kan ya. Jadi kita itu mempersiapkan itu buat kalau ada yang sakit mungkin butuh obat atau gimana, itu kita udah siapin. Nah beberapa minggu itu masih aman sih, masih barang-barang itu masih oke lah di tempatnya. Jadi seminggu ke depan kejadian ini mulai ada dirasakan gitu. Yang pertama itu ya tadi, temenku kan berangkat lebih pagi karena mungkin aku kesiangan juga ya. Saya kurang begitu tahu. Jadi temanku ini chat lah di grup. Dia bilang, ini kelas kok berantakan, kemarin nggak ada yang piket kah? Nah anak-anak yang piket bilang dong, udah saya rapiin juga ke belakang kayak biasanya sih. Jadi anak-anak juga kaget kok berantakan. Nah difotoin lah sama temenku. Nggak tahu sih nanti ada di contohnya atau gimana, nggak tahu, nanti kita lihat dulu ya.
Kalau ada mungkin bisa dimasukkan ke video ya. Boleh. Dan itu gimana ya? Ibu tuh kan juga berantakan gitu. Kursi lipat itu loh. Kan sekarang kursi lipatan itu yang udah dibersih gitu. Itu kan dipojokkan sama anak-anak ke belakang. Biar fresh aja, longgar gitu loh kalau pulang sekolah. Jadi kayak itu pagi itu temanku datang, biasanya sih rapi-rapi aja. Itu kok berantakan. Kayak habis dibuat anak-anak main gitu loh. Jadi kok berantakan, kaget juga. Terus P3K itu jatuh di bawah ke lantai, kan ditaruh atas sama anak-anak dan di jendela itu kok jatuh. Jadi temanku lihat hilang semua sih, banyak yang hilang. Mungkin itu obat antangin, terus yang lain-lain lah itu hilang. Tinggal tersisa mungkin obat tablet tambah darah itu mungkin. Jadi kayak aneh aja gitu, kenapa kok bisa hilang semua. Kalau dibilang mistis itu, masa iya mistis bisa ambil obat sih? Hantu-hantu gitu bisa ambil obat kan juga aneh juga kan? Atau mungkin pernah dipakai buat ekstrakurikuler? Nah itu sih kurang paham ya. Kalau habis dibuat ekstrakurikuler, ini lantai 3 atas pojok loh. Bisa disimpulkan aja sih gimana? Nggak masuk akal. Ya. Dan gimana ya? Juga ada rambut-rambutnya berserakan, itu juga mengagetkan kan? Kalau dibilang itu rambutnya anak-anak, juga anak-anak nggak bilang itu bukan punya saya gitu. Jadi kak apa sih gitu kan? Kayak takut sendiri lah kita buat negatif. Iya sih ada. Tapi kalau dibuat positif ya udah sih, mungkin rambut rontoknya anak-anak aja di kelas gitu, biar gak nakutin kelas aja sih. Mungkin Mbak Sela pernah terjadi satu hal yang sangat mencekam gitu? Ya kalau dipikir-pikir sih yang paling mencekam ya suara ya. Kalau dipikir logika, kalau saya melihat sesuatu itu mungkin efek kelelahan atau dari ujung mata. Itu mungkin kayak ada ngelihat sekelibet atau ada yang berdiri, itu mungkin efek capek atau kelelahan dari fisik mungkin. Tapi kalau suara itu, kalau pikiran saya kalau suara udah gak bisa tertolong sih, itu bukan rasa capek lagi. Oke Mbak Sela, mungkin saat di sekolahnya Mbak Sela ini merayakan sebuah event atau hari-hari nasional, apakah ada kejadian hal mistis yang ada di situ Mbak? Kalau hal mistis sih, aku merasa ya ada. Ya pas hari pahlawan sih. Itu hari pahlawan itu merayakan suatu punya kegiatan sendiri sih. Kayak punya dari jurusan-jurusan anak-anak yang lain itu lagi booming-boomingnya bandengan sih. Jadi dia ada yang bawa bandengan gitu, dia lagi ngelakuin kegiatan bandengan-bandengan itu tadi. Jadi pasti kan ada, kalau ada bandengan pasti ada dupo kan, kayak gitulah. Itu pasti kayak gimana ya, kalau dibilang ngundang sih nggak ngundang, dibilang kalau dupo itu kan sukanya gitu-gitu kan. Jadi kayak ada salah satu murid anak kelas 12 sih, ya kelas kan gitu sih, katanya sulit untuk dikeluarin. Tapi kan saya nggak tahu sendiri kan, jadi kayak oh ya udah sih, iya aja sih ya. Itu temannya Mbak Sela? Itu kakak kelas sih. Oh. Dari situ cuma anak-anak sih bilang cuma ada satu orang yang bisa nanganin, yaitu salah satu guru di situ. Karena katanya itu sulit untuk dikeluarin gitu. Jadi kayak semua ya itu tadi jurus ke guru itu tadi sih. Itu guru agama atau guru jurusan atau bagaimana Mbak? Itu kalau dibilang guru agama bukan sih ya, itu guru jurusan, guru mapel sih. Tapi mungkin tahu seperti itu mungkin. Oh mungkin ya. Ya. Terus Mbak, responnya teman-temannya Mbak sendiri nih saat ada kejadian yang seperti Mbak bilang rumor rambut, terus yang suara-suara anak, kejadian anak, itu mereka risih atau takut gak sih Mbak? Ya pertamanya sih mungkin dia rasa risih, takut atau gimana. Mungkin gimana ya, masih baru juga kan, kita belum terbiasa sama seperti itu. Jadi kayak untuk kejadian seperti itu tuh
kayak ngeri banget gitu loh, kan belum pernah kita jalan sih, terus kok ada yang seperti itu. Jadi mungkin kalau udah terbiasa kayak sekarang sih, itu mungkin udah anggap biasa aja sih, ya udah sih, udah kayak udah bersahabat gitu mungkin ya. Terus responnya guru-guru yang akhirnya tahu kalau ada kejadian hal mistis seperti itu gimana, Mbak? Ya mungkin takut, tapi gimana ya, kalau dibilang takut sih takut juga, tapi udah terbiasa sih dengar seperti itu, mungkin karena di sebelah sekolah juga kuburan. Mungkin maklum sih ya itu. Kalau untuk Mbak Sela sendiri nih, secara pribadi, Mbak Sela ngerasa risih atau takut gak sama kejadian yang Mbak Sela alami? Mungkin kalau dibilang risih sih enggak, tapi kalau mengganggu pelajaran sih gimana ya, agak kurang mengenakan gitu kan. Harusnya kita menjalankan pelajaran itu ya seperti itu kan, tapi kan ada rasa risih itu ada, tapi enggak begitu sih. Takut, kalau takut sih takut, tapi ya gimana kan, udah dijalanin aja dong. Jadi kalau seandainya ada kesadaran misi itu nggak melihat waktunya ya, Mbak, berarti ya? Iya sih, gak lihat waktu itu lagi pelajaran atau lagi istirahat atau gimana, gak lihat waktu sih. Ada mungkin peraturan baru yang terciptakan setelah kejadian mistis 4 tahun yang lalu, angkatan yang sebelumnya sama Mbak sekarang ini? Ini kalau diceritakan sih, katanya konon dari guru sih, itu bilangnya sih ada tower di depannya kantin sih, kantin sekolah itu ada tower. Sekarang kan di pagar, jadi di pagar itu mungkin batas untuk Tidak melewati untuk aktivitas mungkin ya. Karena di situ ada ceritanya mungkin dulu, atau angkatan yang dulu dilarang, sekarang itu dilarang melewati gitu loh dari batas itu, karena konon katanya itu ada yang kesurupan kah, atau yang makan gitu loh mungkin. Dan di gedung depan sekolah, gedung pertama mungkin, itu di gedung pertama itu dilarang apa ya, ada aktivitas malam. Dan sama lantai 3 di gedung yang saya tempati itu dilarang ada aktivitas malam. Itu ada nggak, Mbak, seperti batasan jam untuk aktivitas di lantai tertentu atau bagaimana? Kalau di gedung-gedung saya itu mungkin yang nggak boleh itu yang di atas sendiri mungkin ya, yang lantai 3 itu mungkin nggak ada. Memang malam nggak ada sih, nggak boleh gitu. Mungkin dari jam 4, jam 5 itu udah nggak ada yang naik mungkin. Mbak, ini pertanyaan terakhir sebelum kita closing ya. Gini, apa sih responnya guru-guru dan tindakan guru-guru di sana untuk supaya tidak kejadian 4 tahun yang lalu sama yang baru-baru ini jadi tidak terulang lagi kepada siswa-siswinya yang ada di sini? Itu sih lebih diperketat ke yang aku bilang awal, itu akhir pekan kan ya, itu mengadakan istighosah bersama untuk semua lah yang ada di sekolah itu, biar mungkin menghindari juga mungkin kan, dan dihimbau sih jangan banyak melamun. Gitu aja sih. Oke, mungkin cukup sekian, Mbak, ya podcast kita hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi cerita horor bersama kita semua. Dan untuk kalian semua juga terima kasih sudah menonton podcast kita sampai akhir. Mungkin cukup sekian. Bye bye, sampai bertemu lagi ke podcast yang berikutnya.